A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Oke, terima kasih ya. Baik, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang hari ini tidak berangkat sekolah? Oh, semuanya berangkat ya, bagus. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian, coba kalian bayangkan jika di lingkungan sekitar kalian tidak ada pepohonan, kemudian banyak sungai yang tercemar, terus banyak polusi udara. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, betul sekali jawaban dari Nisa. Bila di tempat kita tidak ada pohon, maka akan menghilangkan kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida, sehingga dapat memperburuk efek pemanasan global dan mengurangi pasokan oksigen yang bersih. Kemudian, air yang tercemar tidak bisa digunakan untuk dikonsumsi karena dapat menyebabkan wabah penyakit seperti diare ataupun keracunan. Kemudian, udara yang kotor sehingga akan mempengaruhi polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan seperti asma, kemudian bronkitis, dan bahkan kanker paru-paru. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema lingkungan hidup, subtema pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan pentingnya untuk melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat menjelaskan bentuk pelestarian lingkungan hidup seperti penghijauan, kemudian pengelolaan sampah, dan hemat air. Yang kedua, memberikan contoh perilaku pelestarian lingkungan baik di rumah maupun yang ada di sekolah. Kemudian, menggambarkan hubungan antara perilaku pelestarian lingkungan dengan keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya dapat merancang kegiatan penghijauan sederhana di sekolah ataupun di rumah. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks tentang dampak kerusakan lingkungan. Kemudian dapat menjelaskan tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan berdasarkan teks deskripsi tersebut. Baik anak-anak, di sini Ibu selalu berharap kepada kalian untuk melestarikan lingkungan sekitar. Karena apa? Karena perlu kita ingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan memiliki dampak yang besar. Dengan melestarikan lingkungan, kita bukan hanya peduli pada alam, tetapi juga menunjukkan cinta kepada sesama manusia. Jadikan pelestarian lingkungan ini sebagai bentuk rasa syukur dan kontribusi nyata untuk dunia yang lebih baik. Nah, jadi mulailah dari sekarang karena bumi adalah rumah bagi kita semua dan kita hanya punya satu. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Nah, di sini siapa yang tahu apa arti lingkungan hidup? Siapa yang bisa menjawab? Baik, si Tony, silakan. Ya, betul sekali. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, maupun benda mati seperti tanah, kemudian air, dan udara. Lingkungan menjadi tempat tinggal kita, hidup dan berinteraksi, sehingga harus dijaga kelestariannya. Nah, pentingnya melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan itu penting untuk satu, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, mendukung kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga, mencegah bencana alam. Dan yang keempat, menjamin kelangsungan hidup di generasi yang akan datang. Baik, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan yang Ibu berikan tadi? Nah, bagus. Sekarang, Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok, ya. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang dengan topik penghijauan, pengelolaan sampah, dan hemat energi. Baik, terima kasih. Untuk kelompok Andi, sangat bagus jawabannya. Nah, bentuk pelestarian dengan cara penghijauan dapat dilakukan dengan cara menanam pohon di lahan-lahan yang kosong atau gundul untuk mengurangi resiko erosi serta memperbaiki kualitas udara dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Nah, bagus sekali jawaban dari kelompok Nisa. Bentuk pelestarian lingkungan dengan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memilah sampah berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, dan B3. Kemudian dapat menggunakan produk ramah lingkungan dan mengurangi limbah plastik. Baik, kemudian jawaban dari kelompok si Yusuf. Bentuk pelestarian lingkungan dengan cara menghemat air dapat dilakukan dengan menggunakan lampu hemat energi seperti LED dan mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham bagaimana bentuk-bentuk pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, Ibu akan melanjutkan materi ya.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang hubungan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Siapa sih yang di sini tahu apa hubungannya dari dua komponen tersebut? Nah, nggak tahu ya? Oke, Ibu akan menjelaskan. Hubungan antara kedua komponen tersebut yaitu pelestarian lingkungan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan melestarikan lingkungan, komponen ekosistem seperti tanah, air, udara, dan hewan tetap dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim dapat mengganggu ekosistem. Pelestarian lingkungan mencegah hal ini. Kemudian, menjamin kebutuhan generasi yang akan datang. Keberlanjutan ekosistem berarti sumber daya alam dapat terus dimanfaatkan tanpa habis. Baik, sudah paham kan kalian? Jika kalian sudah paham, di sini Ibu ingin kalian bermusyawarah bersama untuk mengutarakan pendapat dalam memberikan solusi pencegahan kerusakan lingkungan itu seperti apa, kemudian merancang kegiatan penghijauan sederhana yang bisa dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Nah, kalian sudah bermusyawarah kan? Ibu akan meminta kalian untuk mengutarakan pendapat yang kalian dapatkan. Untuk Sistina, coba utarakan pendapatmu. Bagaimana solusi pencegahan kerusakan lingkungan? Ya, betul sekali jawaban dari Tina. Solusi pencegahan kerusakan lingkungan dapat kita lakukan dengan cara mengurangi penggunaan plastik, kemudian menanam pohon, menerapkan prinsip 3R, dan membuat sistem pengelolaan limbah yang baik. Oke, kemudian yang kedua yaitu merancang kegiatan penghijauan sederhana yang bisa dilakukan di sekolah atau di rumah. Kalian sudah bermusyawarah kan tadi? Nah, sekarang giliran si Risa. Coba bagaimana kegiatan penghijauan sederhana yang bisa kita lakukan di sekolah ataupun di rumah? Ya, betul sekali jawaban dari si Risa. Melakukan penghijauan dapat berupa menanam pohon baik di sekolah maupun di rumah. Karena dengan menanam pohon, kita bisa mendapatkan oksigen yang lebih baik dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Sehingga kita tidak akan terjangkit berbagai penyakit seperti asma, bronkitis, dan kerusakan pada paru-paru. Nah, kalian sudah paham kan dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Baik, Ibu akan melanjutkan materi ya. Nah, di sini Ibu mempunyai teks deskripsi tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Dalam teks deskripsi ada 3 komponen penting yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah struktur pembukaan. Yang kedua adalah struktur isi. Dan yang ketiga adalah struktur penutup. Baiklah, Ibu akan membacakan teks deskripsi tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang sehat menyediakan udara bersih, air yang layak minum, tanah subur untuk pertanian, serta ekosistem yang mendukung kehidupan flora dan fauna. Namun, berbagai aktivitas manusia seperti deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah merusak keseimbangan alam. Dampaknya bisa berupa perubahan iklim, bencana alam, kelangkaan sumber daya, hingga punahnya spesies. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan harus dimulai dari langkah-langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang limbah, menanam pohon, dan menggunakan energi terbarukan. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan juga berperan besar dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dengan melestarikan lingkungan, kita tidak hanya melindungi, akan tetapi dapat mewariskan dunia yang layak bagi generasi yang akan datang. Baiklah, Ibu sudah menjelaskan materi tentang deskripsi pentingnya melestarikan lingkungan hidup ya anak-anak. Nah, di sini Ibu ingin kalian untuk mencari informasi penting yang terdapat pada teks deskripsi tersebut. Kemudian, kalian harus membuat tindakan nyata apa yang perlu kita lakukan dalam melestarikan lingkungan berdasarkan teks yang Ibu bacakan tadi. Bisa kan? Ya, oke, Ibu tunggu ya. Baik, bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan hasil yang kalian cari? Oke, silahkan untuk si Rara. Apa yang kamu dapatkan dari teks deskripsi tersebut? Informasi penting apa yang kamu dapatkan? Dan tindakan nyata seperti apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Ya, betul sekali. Informasi yang penting kita dapatkan pada teks deskripsi tersebut adalah pentingnya kita melakukan pelestarian lingkungan karena dengan pelestarian lingkungan, lingkungan akan terjaga kebersihannya. Kemudian, tindakan nyata yang bisa kita lakukan adalah
dengan mengurangi sampah plastik, mendaur ulang limbah, menanam pohon, dan menggunakan energi terbarukan. Ya, bagus jawaban dari Rara. Ibu sangat menerima. Terima kasih, pembelajaran hari ini kalian sangat bagus dalam mengetahui pentingnya pelestarian lingkungan dan bagaimana upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa melestarikan lingkungan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan bagi diri kita maupun orang lain. Dengan lingkungan yang bersih, kita dapat tercegah dari berbagai penyakit. Maka dari itu, mulailah dari sekarang untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini Ibu punya soal ya, kalian harus mengerjakannya. Kemudian kalau sudah, kalian bisa kumpul ke Ibu. Wah, hasil yang kalian dapatkan sangat baik, sangat bagus. Kalian pintar sekali. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus di kemudian hari ya anak-anak. Oke baik, siapa yang ingin bertanya? Jika ada yang belum paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, nah terima kasih ya anak-anak. Pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi ya anak-anak. Nah, untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.